Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di ibadah online tanggal 26 Juli 2020 dengan Kak Devi, Kak Imel, Kak Rahel. Sebelum kita puji Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa dulu. Tirukan Kak Devi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Hadirlah atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Kak Rahel, Kak Imel, hari ini kita ada cerita tentang seseorang yang gak bisa melihat. Namanya apa ya? Siapa ya? Kalau gak bisa melihat itu namanya apa? Buta dong. Buta, bener. Kalau bisu itu apa? Gak bisa berbicara, Bisa Kak. ngomong. Iya, ini ceritain tapi tentang orang buta. Jadi zaman dulu ada seorang pengemis. Pengemis itu gimana? Ada yang tahu nggak? Minta Siapa gitu. yang pernah lihat pengemis? Saya. Pengemis tuh kerjaannya minta. Nah, dia duduk di pinggir jalan. Tapi terus dia ketemu sama Tuhan Yesus. Kira-kira disembuhkan nggak ya sama Tuhan Yesus? Iya dong, Pasti, Kak. Pasti disembuhkan ya. Itu dia. Sekarang ada lagunya. Kita mau belajar sama-sama ya. Oke. Yuk kita nyanyi. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya oleh kuasa Yesus. Celik matanya oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Itu lagunya. Kita mau nyanyikan satu kali lagi. Oke, Nanti Kak. waktu celik matanya semuanya kayak ciluba gitu. Boleh dua tangan? Boleh dua ya, Kak? Iya, kayak ciluba, celik matanya gitu. Oke, Kak. Sama-sama lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya oleh kuasa Yesus. 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 Celik matanya. Orang butanya sudah melihat ya, Kak? Iya, matanya dicelikkan sehingga bisa melihat. Amin.
Yesus hebat, Kak. Amin, Kak. Ayo Kak adik-adik, kita mau nyanyi dan lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke. Siap, adik-adik. Kita puji Tuhan lebih lagi. Yeay. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke? Tutup matanya. Mari kita lipat tangan. Kita mau berikan hati kita buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi adik-adik, kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku mau percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Ku mau percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita mau lebih sungguh-sungguh. Semua katakan dengan iman. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk lebih taat, berikan kami roh yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau mendengarkan dengan tertib. Kami berdoa buat kakak guru yang akan menyampaikan firman. Engkau juga pakai setiap kakak guru supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di acara Ngobrol Santai bersama Kak Zelina. Nah, hari ini kakak punya satu bintang tamu di acara Ngobrol Santai, namanya Kak Bunang. Langsung aja kita sambut Kak Bunang. Lama juga ya. Yeay. Jadi adik-adik, Kak Bunang ini kayaknya nggak bisa lihat. Coba kita cek ya. Tuh kan, nggak bisa. Tuh, nggak bisa lihat beneran. Langsung aja kita panggil biar cepet. Kak Bunang, Kak Bunang. Sini, Kak. Nah, selamat datang Kak Bunang. Bagaimana perasaannya kakak hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa. Kak, hari ini Kak Zelina pengen tanya-tanya. BTW, Kak Zelina ada di sebelah kirinya kakak. Jangan noleh ke kanan. Kak, salah Kak. Putar lagi Kak, putar lagi. Nah, udah, diem aja Kak. Jangan putar-putar lagi. Sebelah kiri ya, oke? Oke, nah hari ini kakak mau tanya nih. Kakak ini nggak inget temennya kakak yang dulu banget? Iya, dia buta Kak. Inget nggak? Ada berapa banyak? Enggak. Ya udah. Sebentar. Namanya Barongsai. Bukan. Barbara. Bukan Barbara. Cowok Kak, cowok. Oh, Bartimeus. Oh, betul, Bartimeus. Siapa Kak namanya Kak? Bartimeus. Oh, betul, Bartimeus. Wah, hebat Kak Bunang sudah ingat. Nah, ini Kak, saya mau tanya-tanya ini. Kakak inget nggak Bartimeus itu dulu pekerjaannya apa? Apa ya? Ya apa Kak? Saya tanya Kak. Apa? Kak, salah Kak. Oh, Ya, sebelah kiri. oh, apa? Kamu tanya apa? Pak Bartimeus pekerjaannya dulu apa ya Kak ya? Oh, pekerjaannya. Oh, itu yang tukang ini loh. Apa ya ini? Tukang parkir Kak. Oh, tukang parkir. Oh, bukan. Apa ya? Yang di pinggir jalan, nanti kalau tangannya dibuka, ada orang kasih uang di sininya. Oh, pengemis. Oh. Betul, pengemis. Oh, pekerjaannya pengemis. Oke. Kak, boleh nggak cerita-cerita sedikit tentang Pak Bartimeus? Boleh deh. Ya, ayo Kak, cerita yuk. Kita semua pengen dengar cerita tentang Pak Bartimeus. Sekarang. Iya, masa besok Kak? Saya pikir tahun depan. Enggak, sekarang Kak. Oke, langsung Kak. Jadi dulu kakak itu punya teman namanya Kak Bartimeus. Nah, Pak Bartimeus itu seperti kakak, dia juga buta. Jadi ya gimana ya, nggak bisa lihat. Jadi cuma bisanya mengemis, menunggu belas kasihan orang-orang yang lewat gitu Kak. Oh gitu ya. Terus nih, Kak Zelin dengar-dengar dulu Pak Bartimeus itu disembuhin sama seseorang. Cuma siapa ya namanya ya Kak ya? Kakak masih inget nggak? Nah, waktu itu sangat heboh ceritanya Kak. Ada satu orang yang terkenal, namanya Yesus. Oh Yesus, kayaknya Yesus juga masih terkenal Kak sampai sekarang Kak. Gimana sih Kak ceritanya Pak Bartimeus bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Jadi waktu itu Pak Bartimeus sedang duduk di tepi kota. Waktu dia sedang duduk untuk mengemis itu, si Yesusnya bersama dengan murid-muridnya keluar dari pintu kota. Kak, ini Kak Zelin penasaran. Waktu itu kan pasti suasananya rame banget gitu kan Kak ya. Terus gimana ya caranya Tuhan Yesus itu bisa mendengar Pak Bartimeus? Nah, waktu itu
Pak Bartimius terus-menerus berteriak sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menemui Bartimius. Memangnya waktu itu Pak Bartimius gak di diam. Memang gak digituin Kak sama orang-orang di sekitarnya? Walaupun dia disuruh diam, dia tetap teriak-teriak terus. Jadi dia tidak menyerah sama sekali, dia tetap semangat buat mencari Tuhan. Oh, berarti karena Pak Bartimius itu pantang menyerah, akhirnya Tuhan mendengar suara Pak Bartimius. Bener gak Kak? Betul. Gitu ya. Terus gimana Kak caranya Yesus menyembuhkan Pak Bartimius waktu itu? Oh, setelah itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Pak Bartimius, Tuhan Yesus hanya bertanya, apa yang ingin aku perbuat? Kemudian Pak Bartimius cuma menjawab, aku ingin melihat. Sama Tuhan Yesus disembuhkan. Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu. Sehingga Pak Bartimius bisa melihat. Dia menanggalkan jubahnya dan dia mengikut Tuhan Yesus. Gitu aja Kak, langsung sembuh Pak Bartimius. Iya. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Wah, terima kasih Kak Bunang buat ceritanya hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga pantang menyerah supaya Tuhan Yesus bisa mendengar suara mereka seperti Pak Bartimius. Terima kasih ya Kak Bunang. Sebelah kiri Kak. Terima kasih ya Kak Bunang. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak. Saya antar Kak. Kemana? Pulang. Oh ya, oke. Ya. Dadah adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terus Kak, terus Kak. Nah, Kak Bunangnya tadi sudah kakak antar pulang. Nah, hari ini sebelum kita tutup acara ngobrol santai bersama Kak Zelina, kakak punya satu ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Ini ayatnya dari Yesaya 55 ayat 6. Ayatnya berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi ya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, segitu dulu acara ngobrol santai bersama Kak Zelina. Sampai jumpa lain hari. Dah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Agnes. Hari ini Kak Agnes akan menemani adik-adik membuat aktivitas. Adik-adik masih ingat nggak tadi ceritanya tentang siapa? Ya, betul sekali. Hari ini ceritanya tentang Bapak Bartimius. Bapak Bartimius itu buta adik-adik. Orang buta biasanya dia menggunakan kacamata. Makanya hari ini Kak Agnes mau ajak adik-adik untuk membuat kacamata. Bahan-bahan yang adik-adik perlu siapkan yaitu kertas karton. Adik-adik bisa pakai beberapa lembar supaya kacamatanya nanti lebih kokoh. Kemudian yang perlu disiapkan yang lainnya ada gunting, ada cutter, ada lem, kemudian alat tulis, pensil warna atau spidol untuk menghias kacamata yang sudah adik-adik buat. Yuk kita mulai ya buatnya. Yang pertama, adik-adik siapkan dulu kertasnya. Kemudian kalau adik-adik punya kacamata, adik-adik boleh gambar template-nya. Seperti Kak Agnes ini, Kak Agnes kan punya kacamata. Boleh ditaruh di atas kertas, kemudian digambar template-nya menyerupai kacamata. Jadi seperti ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tidak punya kacamata, adik-adik bisa minta tolong bantuan papa, mama, atau adik-adik mencari gambar di internet. Oke adik-adik? Nah, ini kalau sudah kacamata yang tadi sudah digambar dengan pensil, kita tebali dengan spidol ya, supaya gambarnya lebih jelas. Seperti ini adik-adik template-nya. Sudah seperti kacamata kan? Kemudian beberapa karton tadi kita lem ya.
Sesudah dilem, kita akan gunting bentuk frame-nya ini sesuai dengan garisnya, oke? Nah, kalau sudah akan jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan gambar di bagian tengahnya seperti ini ya. Ini digambar di sebelah kanan dan kiri. Kalau sudah, kita akan membuat lubang di garis ini. Ingat ya, hanya di garisnya saja, yang atas jangan. Epok-epok. Kalau sudah jadi, lubangnya bentuk kacamatanya akan seperti ini adik-adik. Kita lipat pelan-pelan ya. Sekarang selanjutnya kita akan membuat untuk penyangga di sebelah kanan dan kiri kacamatanya. Yang adik-adik perlukan adalah 2 buah karton yang panjang bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan lipat bagian ujungnya seperti ini untuk ditempelkan di bagian kacamatanya. Kemudian diambil juga sedikit bagian yang sebelah sini, kita lipat ke bawah untuk menyangga di bagian telinga. Jangan lupa diberi lem di bagian yang kecil agar kacamatanya bisa menempel di sini. Sudah jadi deh kacamatanya. Adik-adik bisa menghiasnya dengan hiasan yang lain supaya kacamata adik-adik bisa lebih cantik. Contohnya Kak Agnes tambahkan hiasan kecil bunga di ujung kacamatanya. Jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik buat ya, jangan lupa diupload di Instagram dan tag di Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana tentang Bartimeus. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan karena dia begitu pantang menyerah, tetap berseru walaupun banyak tantangan, Tuhan mendengar permintaan Bartimeus. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami rasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini Tuhan begitu memelihara akan kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang Bartimeus yang berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru memanggil nama Tuhan. Dan ketika Bartimeus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia tidak menghiraukan akan orang-orang yang menegurnya, tetapi dia terus berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus mendengar akan seruan Bartimeus. Kami percaya Tuhan, saat kami anak-anak-Mu berseru-seru memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong kami.
Kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Saat kami tidak pantang menyerah, saat kami tidak putus asa dalam hidup kami, saat kami berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus mendengar seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang senantiasa berseru memanggil nama Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati kedua orang tua kami, memberkati akan teman-teman kami, memberkati akan sekolah kami, memberkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami bawa mereka semua dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara, menjaga setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.